Aku mulai ya ini. Mulai aja, Cok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini, kami akan membahas mengenai MRAC untuk permasalahan tracking. Sebelum memulai masuk ke pembahasan, kami akan melakukan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Aprilia Mariani Parera dengan NIM 2023-11139 dan ada teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Yuliana Christine dengan NIM 2023-11198. Saya Bunga Jeremy dengan NIM 2023-11086. Saya Jonas Putra Kuning dengan NIM 2023-11229. Saya Gali Deyono dengan NIM 2023-11333. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan yang akan dibahas oleh teman saya. Oke, yang pertama itu adalah MRAC dalam tracking. Yang dimana MRAC atau Model Reference Adaptive Control untuk permasalahan tracking bertujuan membuat keluaran plan, mengikuti keluaran model referensi meskipun parameter plan tidak pasti atau berubah-ubah. Tracking berarti sistem atau plan harus mengikuti sinyal, referensi, atau trajektori tertentu secara akurat. Dalam MRAC, tujuan utamanya adalah YT sama dengan YMT, di mana YT keluaran plan nyata, Y_MT keluaran model referensi model ideal. Ketiga, ET sama dengan YT dikurang Y_MT sama dengan 0 seiring waktu. Selanjutnya, MRAC dalam tracking. Ini mana MRAC memaksa keluaran plan mengikuti model referensi, meskipun yang pertama parameter plan tidak pasti, yang kedua plan berubah karena gangguan, yang ketiga ada non-linearitas atau variasi beban. Baik, selanjutnya kita akan membahas tujuan dari penggunaan MRAC untuk tracking. Nah, yang pertama adalah untuk menjaga keluaran sistem tetap mengikuti referensi secara akurat. Jadi, MRAC dapat memastikan output tetap berada pada jalur ideal meskipun kondisi sistem yang berubah. Yang kedua, mengatasi ketidakpastian parameter plan, di mana ketika parameter berubah karena lingkungan atau beban, MRAC dapat menyesuaikan parameter kontrol secara otomatis. Yang ketiga, mengurangi error tracking secara real-time, yang mana MRAC mengadaptasi parameternya berdasarkan error sehingga error dapat ditekan menuju nol. Dan yang terakhir yaitu mengatasi keterbatasan metode kontrol konvensional, di mana metode konvensional ini tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan cepat, sehingga digunakan MRAC yang dirancang untuk kondisi dinamis seperti ini. Boleh next. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas manfaat MRAC untuk tracking. Yang pertama yaitu kinerja tracking yang lebih baik pada sistem tidak pasti. MRAC sangat efektif untuk sistem yang parameternya tidak diketahui atau berubah, sehingga cocok untuk kasus tracking presisi yang tinggi. Yang kedua, adaptasi otomatis terhadap gangguan dan perubahan kondisi MRAC, mengubah parameter controller secara real-time, sehingga mampu menghadapi gangguan atau variasi dinamis. Yang ketiga, mengurangi kebutuhan identifikasi sistem yang rumit. MRAC tidak memerlukan model yang sepenuhnya akurat, cukup model referensi. Hal ini dapat mempermudah pengimplementasiannya. Yang keempat, peningkatan stabilitas performa pada jangka panjang karena mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, yaitu aging, wear, dan suhu. MRAC mampu menjaga performa tracking stabil dari waktu ke waktu.
Baik, di sini saya akan membahas mengenai kekurangan MRAC untuk tracking. Jadi, kekurangan yang pertama yaitu kompleksitas desain. Jadi, dia ini memerlukan desain awal yang kompleks untuk model referensi dan pemilihan struktur adaptif yang tepat. Yang kedua, itu ada isu transient. Kinerja tracking mungkin buruk atau osilasi selama fase adaptasi awal atau setelah perubahan besar. Yang ketiga, sensitivitas di RAW. Jadi mekanisme adaptasinya itu sangat sensitif terhadap biro pengukuran yang dapat menyebabkan parameter berfluktuasi. Dan yang terakhir, potensi drift parameter. Jadi jika sinyal inputnya itu tidak cukup kaya, parameter adaptifnya itu dapat melayang atau drift dari nilai optimalnya. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai latar belakang dari penggunaan MRAC untuk permasalahan tracking. Jadi pada sistem kontrol, permasalahan tracking itu muncul ketika keluaran harus mengikuti referensi secara akurat meskipun parameter plane-nya itu berubah. Metode konvensional sedang tidak mampu beradaptasi pada kondisi dinamis, sehingga pendekatan adaptifnya itu seperti model referensi adaptive control atau MRAC diperlukan untuk menjaga kinerja tetap stabil. Prinsip adaptasi ini relevan pada panel surya, di mana karakteristik IV dan PF berubah akibat variasi iradiasi dan temperatur. Perubahan tersebut menyebabkan titik daya maksimum atau MPP bergeser, sehingga diperlukan maksimum power point tracker untuk menjaga operasi panel tetap pada titik optimal. MPPT menjadi penting untuk memastikan energi yang dihasilkan pada panel surya tetap maksimal, meskipun kondisi lingkungannya itu selalu berubah. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ini ada MPPT atau Maximum Power Point Tracking. Maximum Power Point Tracking atau MPPT adalah sebuah teknik dalam sistem pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS yang berfungsi untuk mencari dan menjaga titik operasi panel surya pada kondisi daya maksimum atau maksimum power point atau MPP. Titik daya maksimum ini tidak tetap, melainkan berubah-ubah tergantung pada intensitas cahaya matahari, suhu, serta kondisi beban yang terhubung. Tanpa adanya MPPT, panel surya seringkali bekerja pada titik yang tidak optimal, sehingga energi yang dihasilkan tidak maksimal dan menimbulkan kerugian energi. Oke, bisa di next. Oke, di sini saya akan menjelaskan kegunaan dari maksimum power point tracking. Jadi yang pertama untuk mengurangi rugi-rugi daya, lalu yang kedua tuh untuk menyesuaikan perubahan lingkungan, dan yang ketiga itu mengoptimalkan daya keluaran panel surya. Oke, bisa di next. Oke, baik. Di sesi kali ini kita bakal membahas mengenai diagram blok dari maksimum power point tracking menggunakan model reference adaptive control atau MRAC. Di mana dapat kita lihat pertama itu ada namanya adjustable controller yang kita gunakan yaitu MPPT atau maximum power point tracking. Seperti kaidah dari MRAC yaitu bahwa
plan pada suatu sistem bakal diganggu atau kayak terkena gangguan eksternal, yaitu dari solar irradiance dan juga temperatur. Itu maksudnya apa? Seperti yang kita ketahui, kalau panel surya tanpa adanya MPPT, itu dia seringkali terkena kayak iradiasi atau kayak tidak terkena matahari 100%, atau dia juga terkena bayangan yang tertutup oleh benda lain. Sehingga apa? Di sini kita menggunakan yang namanya MPPT, di mana dia memiliki comparison decision dan adaptation mechanism. Itu maksudnya apa? Jadi panel surya kita itu dapat bergerak dan mencari titik optimal di mana matahari itu 100% atau daya outputannya itu bisa 100% karena mataharinya di situ menyinari si panel suryanya itu sebanyak atau sebesar 100% atau mendekati 100%. Sehingga apa? Hal tersebut dapat memicu yang namanya maksimum power difference atau PMax atau daya maksimalnya. Oke, boleh di next. Next, Bang. Bang, next, Bang. Oke, di sini kita bakal membahas apa sih bedanya MPPT controller dengan charge controller. Dimana kalau MPPT controller itu dia ada yang namanya maximum power point tracking, yaitu dia itu kayak alat yang dapat mengatur arah atau mengatur putaran dari si panel surya sehingga dia dapat ke area yang dimana matahari itu menyinari si panel itu 100% atau itulah daya maksimum yang dapat dipancarkan oleh matahari sehingga keluaran dari panel surya dapat 100%. Berbeda dengan charge controller. Dia hanya kayak matahari menyinari panel surya meskipun nggak maksimal, hanya sekitar 50-70%, daya tersebut bakal langsung disimpan ke baterai menggunakan charge controller dan inverter sehingga dapat menghasilkan atau mengontrol benda-benda atau beban-beban AC. Berbeda dengan MPPT, dia itu ada namanya controller dari MPPT-nya sehingga kita mendapatkan nih daya maksimal sehingga daya tersebut bakal langsung disimpan di baterai for use with MPPT controller dan ke inverter lalu dapat mensuplai beban-beban AC. Nah, seperti itu. Boleh di next. Baik, solusi dari maksimum power point tracking atau MPPT adalah teknik kendali adaptif pada pembangkit listrik tenaga surya yang memastikan panel selalu beroperasi di titik daya maksimum meskipun intensitas cahaya dan suhu terus berubah-ubah sehingga mampu mengurangi losses atau rugi daya, menyesuaikan kondisi lingkungan dan mengoptimalkan daya keluaran. Penerapan MPPT umumnya menggunakan DC to DC converter yang dikendalikan oleh algoritma MPPT. Mulai dari metode sederhana seperti metode cerdas berbasis fuzzy logic atau neural network yang bersifat adaptif. Oke, boleh di next. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kurang dan kesalahan kata. Presentasi saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Cok, semuanya. ngelek anjing video kita, Cok. Biar aja lah gak ditonton Ya juga kak, itu. yaudah sih, ntar kita kasih yang terbaik pas